Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Korbo Project, seperti biasa ya, Korbo Project terima lagi paket kiriman lampu studio Godox SK400 kalau nggak salah ya. Kerusakannya ini agak unik teman-teman. Kerusakan yang dikirim ke kita ini katanya sebelumnya ada tercium bau gosong begitu ya, kena mati listrik gitu ya, kena mati listrik terus sempat diutak-atik begitu ya, mati begitu ya, lampunya kalau nggak salah mati. Lalu dicoba diutak-atik, akhirnya menyala. Anehnya ada tercium-cium bau gosong dan akhirnya timbul E3, katanya seperti itu ya. Jadi pemiliknya rada kebingungan seperti itu ya. Jadi nggak pernah menyangka ada E3 begitu. Akhirnya cari-cari informasi, alhamdulillah mungkin berjodoh dengan Korbo Project, akhirnya lampunya dikirim ke Korbo Project seperti itu teman-teman ya. Ini dia paketnya teman-teman ya, bisa diperhatikan masih utuh ya teman-teman ya, masih utuh ini. Oke, langsung kita bongkar aja ya teman-teman ya, kita lihat, kita nanti langsung tes ya. Ya, ini dia teman-teman, Godox SK400 ya. Menurut infonya ini ya sempat kena mati lampu begitu teman-teman, sempat mati ya. Jadi Godox ini sempat mati padahal jarang dipakai, bisa diperhatikan teman-teman ya, debunya sangat minim bisa dibilang ini ya. Beli dari baru, ya sempat kena mati listrik begitu teman-teman ya. Dan dia coba tempat servis TV lah ya, gitu, tempat servis biasa katanya seperti itu ya. Akhirnya bisa menyala gitu ya teman-teman ya, bisa menyala, cuman nggak bertahan lama, ada tercium-cium bau gosong begitu. Bau gosong, mulai ada tanda-tanda keanehan dan nongol E3 begitu ya. Jadi itu ya teman-teman ya, ini salah satu contoh kasus dimana kalau kena mati listrik itu nggak sembarangan sebenarnya penanganannya ya. Harus, Korbo Project selalu menyarankan harusnya dibongkar oleh yang paham tentunya ya. Kalau teman-teman nggak paham, ngapain juga bongkar-bongkar, yang ada malah tambah rusak ya. Karena di sini dia dibongkarkan dari sini ya teman-teman. Ini dia ada kabel nyambung dan di situ ada pin kecil-kecil seperti itu. Kalau bongkarnya nggak bisa hati-hati, itu bisa bengkok atau mungkin bisa konslet. Dan di sini ada pin penyambung ya, itu nggak boleh bengkok teman-teman. Di bagian depan sini dia berasal dari board yang sini ya. Jadi ini dibuka, dia nyambung ke board ya, dari panel belakang ini dia nyambung ke board yang tengah ini ya. Di sini mesinnya yang besarnya, dan dari sini nyambung ke depan begitu ya teman-teman. Banyak yang nggak berhati-hati ya, akhirnya konektor itu di sini ya, di bagian belakang sini sama di sini pada bengkok gitu, akhirnya jadi ngaco begitu teman-teman ya. Tentunya kalau hati-hati nggak seperti itulah ya. Tentunya harus ada cara-cara servis yang nggak sembarangan seperti itu teman-teman ya. Cuman di lampu ini sebelumnya pernah mati begitu. Rupanya mungkin dirasa permasalahannya nggak berat, akhirnya bisa nyala lagi begitu ya. Cuman nggak lama ya, hitungan hari ya, lampu ini tercium bau gosong dan nongol E3 seperti itu teman-teman ya. Kita juga nggak paham
bisa sampai situ ya, tapi ya itulah elektronik ya teman-teman ya. Jadi elektronik itu banyak kemungkinan terburuk ya teman-teman, banyak kemungkinan terburuknya. Dia bisa aja yang aneh-aneh seperti itu teman-teman ya. Bisa diperhatikan ya, dari tadi ini masih di kondisi on ya. Jadi ini kita juga mungkin bingung kira-kira si pemiliknya mematikan lampu ini dengan cara main cabut aja begitu. Jadi ini masih posisi on. Mungkin juga ini kesambung terus ke listrik ya, makanya ini kena mati listrik dan akhirnya mati seperti itu ya. Oke, coba kita langsung tes aja ya teman-teman ya. Tapi ini kita matikan dulu deh. Ya kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya sih udah nyala ya, cuman jadi E3 dan ada bau gosong seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Itu dia teman-teman ya. Jadi ada E3 gara-gara sebelumnya mati lampu. Ya, kena mati lampu dan akhirnya lampunya mati. Dicoba betulin di tempat servis biasa begitu ya. Langsung nyala begitu ya. Cuman dalam hitungan hari dia jadi rusak ya. Kita tes lagi, langsung kita naikin coba ini. Langsung E3 ya. Itu ya, jadi nggak sembarangan benerin lampu mati total. Ya, bisa diperhatikan akhirnya jadi E3 seperti ini. Ini udah urusannya mesin teman-teman ya. Ada di bagian panel sini dia MCU di situ. Coba dicek koneksi-koneksinya. Ya, di bagian MCU atau di board itu coba mungkin kotor begitu ya, bisa dibersihkan dengan cairan khusus elektronik begitu. Jadi nggak sembarangan, mungkin juga kotor karena uap-uap, karena saat ini dia bekerja, dia menghasilkan panas dan menghasilkan embun-embun uap begitu ya. Kita juga neranginya susah. Tapi dibersihkan. Di sini dia ada board ya di belakang sini. Gitu. Dan kalau udah kayak gini nggak mau diapa-apain lagi ya. Nggak kepake kalau kayak gini teman-teman. Kalau kondisi udah posisi seperti ini ya, udah E3 itu udah susah ya. Tuh udah nggak bisa diapa-apain ya. Pencet-pencet nggak mau. Ya, udah nggak bisa diapa-apain nih teman-teman. Ya, sebenarnya kerusakan mati total itu ada yang gampang, ada yang mudah teman-teman. Mungkin gampang kalau misalkan yang ada pengerjaan kerusakan secara gampang. Cuman kalau nggak dicek ya, contohnya ini lampu ini teman-teman, jadi E3 ya. E3 terberatnya bisa ganti board teman-teman ya. Di sini ya, di sini ada letak MCU dan di sini otaknya. Dan di sini ada control board ya. Bisa kerusakan dari sini, bisa kerusakan dari sini. Ada yang nggak bisa direcovery ya. Terutama dari sini teman-teman, dari board yang di panel ini ya dia. Kalau udah susah itu ya tentunya ganti board lah ya. Bisa juga yang dari control board yang di sini, yang besar di sini ya. Cuman itu jarang sekali kasusnya ya. Begitu. Cuman kalau yang kita pahami di beberapa service center lampu-lampu dulu ya, lampu Eropa begitu gitu, atau lampu-lampu merek besar, biasanya mereka nggak ambil pusing, ganti board langsung ya teman-teman ya. Jadi ada error-error aneh-aneh gitu, dia memang sebetulnya indikator ya. Cuman mereka nggak ambil pusing untuk mereparasi board begitu ya. Jadi langsung ganti board selesai, betul. Jadi cara termudahnya dari kerusakan itu ganti, gitu ya. Nggak hanya ganti board, mungkin kalau ada uangnya ganti lampu lah sekalian. Itu langsung sehat teman-teman. Begitu. Cuman ya gitulah ya, solusi murah kan carinya ya teman-teman ya. Tuh, oke, itu dia teman-teman ya. Kita coba nyalakan lagi, masih E3 nih kemungkinan. Nah itu dia ya. Ya jadi permasalahan E3 ini bisa dari macam-macam ya. Banyak yang menanyakan ke Korobu Project begitu ya, bahkan ya dari orang luar negeri begitu, bukan orang Indonesia. Mereka coba bertanya begitu. Ya seperti itu jawaban Korobu Project ya teman-teman ya. Jadi E3 ini sebenarnya dia hanya indikator, indikasi yang nongol di layar begitu. Permasalahan kerusakan itu macam-macam ya.
gitu teman-teman. Ya, E3 itu kerusakan macam-macam. Jadi Corbo Project sendiri karena bukan pembuat lampu Godox ini. Jadi Corbo Project sendiri menyimpulkannya seperti itu ya teman-teman ya. Kita kesimpulan bodoh aja lah, kita juga bukan orang pinter lah ya. Dan karena kita juga bukan yang bikin lampunya. Jadi E3 itu artinya apa sih gitu. Karena ada beberapa orang ya yang melihat video yang Corbo Project buat begitu ya. Mereka menyalahkan Corbo Project itu. E3 kalau kata manual, begini bla 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 begitu ya. Kalau Corbo Project ya karena kita orang bodoh ya teman-teman ya. Corbo Project itu bukan orang berasal dari orang profesor, insinyur, dokter atau apa begitu ya. Kita hanya orang bodoh ya, kita cuma bisa nyerpis. Menurut Corbo Project ya itu tadi ya, E3 itu apa sih kalau ada yang nanya begitu. Ya, E3 itu permasalahan yang Corbo Project sendiri juga belum tahu ya. Karena ternyata dari sekian banyak lampu, semuanya itu rata-rata banyaknya berbeda-beda teman-teman, jarang yang sama ya. Jadi mungkin teman-teman benar ya yang ngedebat, yang berargumen dengan Corbo Project. Kalau menurut manual begini, ya betul kalau mereka baca di manual gitu. Tapi Corbo Project sendiri yang ngalamin gitu teman-teman ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya teman-teman, sahabat Corbo Project, ini lampu yang tadi E3 ya. Setelah kita lihat ternyata di sini dia banyak kotor tuh, bisa diperhatikan ya. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi dia kemungkinan teman-teman ya. Kemungkinan dia konslet di sini kan dia ada board utama sebenarnya di sini ya, board utama, board panel. Kebetulan di sini ada otak ya, IC otak yang utama. Jadi kemungkinan di situ dia ada konslet begitu teman-teman. Jadi nyebabin error 3 begitu ya, E3 begitu. Cuman yang sering Corbo Project sampaikan bahwa E3 itu bukan suatu kerusakan yang pasti ya. Maksudnya pasti misalkan tombol yang ini, tombol yang ini. Nah, itu nggak pasti teman-teman ya. Karena kenyataannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi intinya E3 itu bisa A atau B atau C, jadi bukan suatu kepastian. Nah, kebetulan di lampu ini dia kotor sekali di bagian sini teman-teman ya, termasuk di board yang sini ya. Mungkin itu penyebab E3 ya di board yang sini. Jadi dia itu ya kalau di lampunya masih cukup mulus teman-teman ya. Ya ini nggak kita bersihkan luarnya ya, tapi kalau dilihat fisiknya sih nggak terlalu kotor, cuman dalamnya kok kotor sekali gitu. Nah, mungkin itu penyebab E3 begitu ya teman-teman ya. Intinya E3 muncul itu tetap harus dicek yang lain ya, begitu teman-teman ya. Alhamdulillah lampu ini udah berhasil Corbo Project sembuhkan begitu teman-teman. Tinggal langsung kita tes aja ya. Ya, oke, kita colokin ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, itu dia ya. Kita coba matiin, nyalain lagi. Ya, nggak ada E3 lagi ya, udah sehat intinya. Alhamdulillah. Langsung kita coba tes di full power nih. Itu dia teman-teman ya, biar lebih berasa ya. Kita coba hadapin kamera nih. Nah, itu dia ya, udah kita shoot berkali-kali ya teman-teman di posisi full power. Ini kita hanya ngetes ya teman-teman ya. Sebelumnya di tempat di bagian servis tentunya ini udah dites juga begitu dengan full power. Cuman kalau untuk kerjaan moto ya teman-teman nggak disaranin pakai full power terus begitu ya. Insya Allah sih bukan E3 nya ya, cuman biasanya banyak kasusnya ada pengaduan ke kita juga, ini bolamnya cepat putus ya, jeruannya jadi korban ya, tapi bukan E3 teman-teman ya. Silahkan aja, tapi nanti kalau ada yang servis ke Corbo Project juga mau dites dipakai kerja terus full power ya silakan aja. Tentunya ada kerugian-kerugian lain ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya lampu SK400 ya, ini kan kata produsennya 400 watt begitu. Kalau teman-teman pakai sampai 1/1 ya full power, disarankan sih Corbo Project nyaranin mending teman-teman beli lagi lampu satu lagi ya yang sama gitu. Lalu jangan dua-duanya full power juga ya. Dua-duanya misalkan powernya paling tinggi misalkan setengah, lebih bagus lagi 1/4 lah ya.
Begitu teman-teman. Jadi intinya kalau satu teman-teman punya lampu yang udah pemakainya sampai full power, ya disarankan beli lampu lainnya jadi pakai 2, atau misalkan satu lampu itu misalkan dijual terus beli lampu yang powernya di sini tulisannya 2 kali dari ini ya. Jadi ini 400 ya, 2 kalinya berapa? 800 misalnya begitu. Nah, mending pakai 800 tapi teman-teman powernya di setengah daripada ini full power begitu ya. Yaitu sekedar saran dan masukan aja buat teman-teman. Gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai jumpa lagi di servisan lampu lainnya. Semoga teman-teman semua sehat, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.